Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Jadi kali ini ada berita bagus untuk kita semua, dimana timnas futsal kita itu berhasil lolos ke semifinal setelah berhasil menumbangkan si Nguyen itu dengan skor 3-2. Dengan kemenangan itu kita lolos ke semifinal, dan di semifinal kita akan bertemu raja terakhir. Kalian sudah tahu siapa? Jepang. Yes, betul sekali. Saya sudah bilang kemarin, mau peringkat berapapun itu Vietnam, itu Nguyen kita bisa hajar mereka. Kalau Vietnam kita bisa hajar, Jepang juga kita bisa hajar. So, seperti apa tanggapan dan reaksi dari netizen? Let's go, kita simak sama-sama. Bapak Erick Thohir, lihat nih, timnas futsal Indonesia berhasil lolos ke semifinal Piala Asia untuk pertama kalinya. Dikarenakan timnas futsal Indonesia masih berada di bawah naungan PSSI, saya minta tolong kepada Anda untuk jangan recokin tim ini. Jangan tiba-tiba Anda ganti pelatih yang di tengah jalan. Jangan tiba-tiba Anda masuk ke ruang ganti dan memberikan pidato-pidato yang tidak penting. Tolong berikan informasi tersebut kepada Arya Sinulinga untuk tidak ikut campur kepada timnas futsal Indonesia. Ya, timnas futsal Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 3-2. Dengan hasil ini, mereka lolos ke semifinal Piala Asia untuk pertama kalinya dan akan menghadapi Jepang, tim yang begitu luar biasa setelah menang 6-0 lawan Afghanistan. Semifinal akan diadakan tanggal 5 Februari. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Jepang, akan melaju ke final Piala Asia melawan Iran ataupun Irak. Menurut kalian gimana, guys? Ya, saya sih yakin kita bisa kasih kalah Jepang nantinya ya, karena ini kita bermain di hadapan pendukung sendiri, dan itu bisa menjadi motivasi tambahan untuk pemain-pemain timnas futsal kita untuk semakin semangat dan bisa mengalahkan Jepang. Ya, betul sekali yang dibilang sama si abang ini, saya setuju dengan pendapatnya beliau untuk Pak Erick Thohir. Ya, kita juga berharap, kita minta jangan untuk utak-atik timnas futsal dulu, biar si Hector Sousa ini dia punya timnya itu, dia yang racik bagaimana timnas futsal ini bisa berkembang. Biarkan saja dia dengan ritmenya, jangan diganggu gugat dulu. Karena saya lihat juga di media sosial sepertinya postingan Pak Erick Thohir itu banjir dengan komentar-komentar sinis ya. Apalagi di Facebook, orang semua komentarnya itu agak-agak negatif begitu. Padahal Pak Erick Thohir itu postingnya apresiasi keberhasilan dari timnas futsal kita, tapi rupanya netizen justru malah menyindir gitu. Ya, tidak masalah. Ya, mungkin netizen itu keresahannya berangkat dari tindakannya Pak Erick Thohir, di mana waktu itu memecat pelatih yang bagus. Nah, kita juga tidak mau di futsal seperti itu. Kenapa? Karena futsal lagi bagus-bagusnya. Bayangkan kita cetak sejarah, lolos ke semifinal untuk pertama kalinya, dan tidak hanya itu, satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang lolos ke babak semifinal. Bayangkan, menggendong Asia Tenggara sendirian. Berat nggak tuh? Berat, saudara-saudara. Berat sekali itu. Timnas futsal Indonesia menciptakan sejarah dengan lolos ke semifinal Piala Asia Futsal 2026 setelah mengalahkan timnas futsal Vietnam 3-2 di perempat final. Pertandingan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta pada 3 Februari 2026. Gol Indonesia dicetak oleh Brian Ik, Ardiansyah Nur, dan Reza Gunawan. Sementara Nguyen Dao Hai mencetak 2 gol untuk Vietnam. Ini adalah pertama kalinya Indonesia mencapai 4 besar dalam 11 keikutsertaannya di turnamen ini. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi timnas futsal Jepang di semifinal. Iya, kita akan lawan timnas futsal Jepang di semifinal, dan saya sangat yakin sekali kita lolos ke final dan bisa juara Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya juga ya. Jadi sekali lagi, ini hanya ada Indonesia, dan Indonesia yang menggendong ASEAN, Asia Tenggara di pentas Asia, bro. Satu-satunya negara dari Asia Tenggara. Pertanyaannya, di mana Malaysia, Vietnam, Thailand? Selesai. Apalagi Malaysia. Mereka lihat Indonesia sekarang berbeda. Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke semifinal, dan pastinya mereka tambah irit. Tapi kalau mau dilihat, memang sekarang antusias masyarakat untuk nonton futsal
lagi tinggi-tingginya. Mungkin karena hebat kali ya, atau bisa jadi karena untuk sepak bola belum ada pertandingan mungkin, jadi masyarakat rame-rame nonton futsal. Untungnya futsal kita juga sangat-sangat luar biasa, makanya rame sekali yang nonton itu di Indonesia Arena itu. Semoga tren positif ini terus berlanjut dan kita bisa dapat hasil yang memuaskan. Ingat, jangan ada oknum-oknum yang sok paling bekerja itu ya, seperti yang di sana itu. Jangan ya. Ini timnas futsal lagi bagus-bagusnya nih. Keren, Garuda keren. Keren sekali Garuda kita. Timnas futsal lagi bagus-bagusnya, jangan sampai ada politikus atau PSSI yang ikut campur. Mereka berdiri betul. sendiri dengan kemampuan sendiri. Giliran hasil kerja keras mereka udah mulai terlihat, pasti ada aja yang ingin memanen hasilnya. Timnas betul. futsal Indonesia bakalan lawan Vietnam di perempat final Piala Asia Futsal 2026. Ini bukan laga biasa, ini hasil kerja keras panjang. Buat kalian yang menonton pertandingan seru, bisa langsung cek profil gua. Kalau terus melaju, potensi ketemu Jepang Raja Futsal Asia. Tapi ya udah, kita nggak usah mikir kejauhan. Step by step aja, percayakan ke pelatih dan para pemain. Ya betul, percayakan ke mereka lah. Biarkan mereka yang berkolaborasi, biarkan mereka yang bermain, meramu taktik, meracik taktik. Jangan ada satu setan dua binatang kamu yang betul, politikus apalagi yang oknum-oknum itu yang tidak bertanggung jawab. Jangan sok-sok ya, jangan sok-sok kalian pergi utak-atik ini futsal ini. Cukuplah kalian utak-atik sepak bola kita sebelumnya yang hancur-hancuran itu. Futsal jangan dulu. Intinya jangan seterusnya lah. Kalian itu tidak cocok ada di sini. Ya, kalian cocoknya itu ya debat politik aja tuh. Cocoknya itu kalian. Media Malaysia curiga berat. Kok bisa timnas Indonesia langsung datangkan 3 striker baru sekaligus? Mereka tanya, ini beneran darah Indonesia atau ada yang disembunyikan Erick Thohir? Pertanyaannya, apa urusannya dengan kau gitu kan? Urus saja kau punya timnas, urus saja kau punya 7 pemain ilegal itu yang dokumennya tidak jelas, lahirnya di mana tidak jelas, kakek neneknya juga tidak jelas, katanya lahir di Malaysia, ada yang bilang lahir di Spanyol, di Argentina, di mana di Belanda, di Brasil. Urus dulu itu. Kenapa urus Indonesia? Kenapa? Apakah takut di AFF kena bantai lagi? Jangan takut, tanding dulu lah. Kita datangkan pemain ini memang benar-benar pemainnya itu orang Indonesia. Garis keturunannya itu jelas sekali, malah bisa dipertanggungjawabkan. Dokumennya ada ya kan, DNA-nya juga DNA Indonesia, jadi tidak sama lah. Jadi jangan urus sepak bolanya kita, jangan urus timnasnya kita. Urus saja timnasnya kalian, ya. Apalagi timnasnya kalian itu di bawahnya Indonesia sekarang. Tidak ada prestasinya, jadi urus saja timnas kalian. Kita boleh sombong sedikit, jangan banyak-banyak. Timnas futsal Indonesia sukses singkirkan Vietnam 3-2 dan resmi lolos ke semifinal Piala Asia 2026. Yang bikin bangga, Indonesia sekarang jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa setelah tim lain pada tumbang. Gak cuma itu, tiket Piala Dunia udah di depan mata. Perjuangan Jubal dan kawan-kawan bener-bener luar biasa nahan gempuran Vietnam. Semifinal, we are coming. Cek profil gua buat nonton bola lainnya. Siapa yang udah gak sabar lihat Indonesia main di semifinal sekaligus kunci tiket Piala Dunia? Ya, kita pasti lolos Piala Dunia lah. Maksudnya ini kalau sekalian kualifikasi, maka kalau kita bisa lolos sampai ke final, kita akan ada di Piala Dunia dan jadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang main di Piala Dunia futsal. Timnas Indonesia ada di sana. Aduh, bangga sekali kita saudara-saudara. Jangan tanya yang tidak ada deh. Yang jersinya biru, merah, ada bintang, kemudian yang ada gambar harimau, jangan tanya mereka tuh. Selesai, ecek itu. Hasil pertandingan seru di perempat final Piala Asia Futsal 2026. Irak tampil gacor dengan mengalahkan Uzbekistan 7-4. Sementara di pertandingan lain, Thailand harus mengakui keunggulan timnas Irak dengan skor 2-4. Di sisi lain, Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 3-2 atas Vietnam. Sedangkan Jepang nggak kasih ampun ke Afghanistan dengan skor 6-0. Dengan hasil ini, Indonesia bakal berhadapan dengan Jepang di semifinal, sementara Iran siap menantang Irak. Jadi sebelumnya si Afghanistan ini bantai Malaysia itu 7-0 kalau tidak salah. Nah sekarang mereka lagi yang dihantam habis-habisan sama Jepang. Memang kita tidak boleh anggap remeh si Jepang, si raja terakhir ini, karena secara kualitas permainan mereka sangat-sangat luar biasa. Gila, sangat-sangat bagus mereka. Dan kita harus menghadapi mereka di semifinal. Ini sebenarnya tekanannya besar. Bukan hanya tekanan soal bermain melawan Jepang, tapi ekspektasi dari
supporter dan masyarakat Indonesia itu besar ke timnas futsal sekarang ini. Kenapa? Karena jago sekali gitu. Kita berharap timnas futsal kita itu bisa kasih kalah Jepang gitu. Nah, di saat yang sama Jepang bukan lawan yang ecek-ecek, bro. Tapi kalau lihat permainan timnas sekarang di bawah pelatih sekarang si Hector Hevel, ingat Hector Hevel saya. Hector Sousa ini itu bagus sekali permainannya. Dia sangat semangat di pinggir lapangan untuk kasih antisipasi ke anak-anaknya, kasih instruksi ke anak asuhnya itu ya. Jadi semoga kita bisa kasih kalah Jepang, kita bisa lolos ke final dan main di Piala Dunia. Itu kan keren sekali itu. Kalau kita bisa tampil di Piala Dunia, satu-satunya negara dari Asia Tenggara. Keren, gendong Asia Tenggara. Yang lain lewat. Ecek-ecek itu. Ini Vietnam mau main futsal apa mau main UFC? Ternyata gak jauh beda ya, sama sepak bolanya. Sama-sama Kasar Bapak sekali. FC. Wey. Indonesia goes to semifinal setelah mengalahkan Vietnam 3-2. Ini sejarah baru, pertama kali tembus semifinal level Asia. Ada satu momen kasihan Habibie kena headshot pemain Vietnam. Buat kalian yang menonton pertandingan seru lainnya, langsung aja cek profil gua. Sekarang tantangan lebih besar, Jepang udah menunggu di semifinal. Ini ya rasanya timnas kita jago, jangan sampai El Nyender join ke futsal. Nyender. Kenapa dari tadi sibuk untuk menyindir El Nyender itu, El Sandar. Sudahlah, kalian kan tahu siapa El Nyender itu kan. Itu julukan dari kalian untuk ya salah satu orang yang paling berpengaruh di Indonesia ini. Kita tidak mau sebut nama lah, takut kita. Tapi yang pasti kita punya timnas futsal jago sekali. Ya, ternyata begini rasanya punya timnas jago. Wah, kalau seandainya kita punya timnas sepak bola juga sejago futsal ini, pasti keren lah. Tapi saya sih yakin kita punya timnas sepak bola pasti akan semakin jago lagi di bawah tangannya John Hertman ya. Karena pemain-pemainnya juga bisa jadi akan banyak yang datang baru, pemain-pemain diaspora, kolaborasi dengan pemain diaspora yang lama dengan pemain lokal. Saya yakin kita bisa bangkit, kita bisa ada di level yang berbeda, level up lah. Nah, sekarang kita dukung saja timnas sepak bola kita, timnas futsal kita. Kita doakan semoga timnas futsal kita bisa lolos ke final nanti ya, karena sekarang kita ada di semifinal, kita harus kasih kalah Jepang. Jangan banyak-banyak lah, 4-0 kasih kalah Jepang udah lumayan, itu besar itu. Untuk kita joget-joget sudah itu. Kalau memang kita kasih kalah Jepang. Tapi yakin sih kasih kalah Jepang. Ini main di rumah sendiri, baru kita didukung sama supporter lagi. Jadi kita punya semangat pasti akan semakin bertambah itu. Nah, sudah seperti itu baru kita kalah kan pasti kecewa lah. Ya, kalau sudah main di kandang sendiri baru menang, didukung sama supporter sendiri, ngeri itu. Itu pasti semangatnya itu bukan hanya 100-200% itu, bro. Meledak-ledak. Deg-degan coy, untung timnas kita jago. Sejarah buat timnas futsal Indonesia melaju ke semifinal Asian Cup kali ini. Menang melawan timnas Vietnam ini benar-benar tidak mudah, tapi kita punya pressing yang sangat Spartan sehingga pemain timnas Vietnam tidak bisa memegang bola dengan nyaman. Gua mau kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Ahmad Habibie. Penampilannya sangat luar biasa, melakukan double save di babak pertama dan di babak kedua penyelamatannya sangat menyelamatkan Indonesia dan meloloskan kita ke semifinal. Di semifinal kita ketemu timnas Jepang. Sulit memang, tapi bukan mustahil untuk dikalahkan. Karena kenapa? Pertama, performa timnas kita lagi oke-okenya, kepercayaan dirinya lagi bagus-bagusnya, dan kedua, kita main di kandang. Kita punya supporter yang belasan ribu berada di penonton, di bangku penonton. Itu menjadi power lebih, menjadi mental lebih buat para pemain. Semoga pemain pada bugar dan bisa mengalahkan Jepang di semifinal. Ayo timnas Indonesia. Ya, semoga bisa kasih kalah Jepang lah. Kita punya supporter ini setiap kali timnas bermain itu selalu rame itu. Ya, paling kurang 5.000 sampai 6.000 penonton ada itu. Hadir di Indonesia Arena nih, futsal ini. Jadi, ya ini menjadi tambahan motivasi untuk pemain-pemain. Semua masyarakat itu dukung lah. Dukung langsung di stadion, dukung dari rumah, mendoakan. Ya, semoga lah dengan semangat itu bisa membuat teman-teman pemain-pemain futsal ini, kita timnas ini bisa sampai ke final. Karena kalau kita sampai ke final, kunci tiket Piala Dunia dan jadi satu-satunya dari Asia Tenggara. Keren ya tuh. Keren lah.
Akhirnya resmi berpisah dengan Utrecht, Ivar Jenner dikabarkan menuju Liga Indonesia. Yap, kapten timnas U23 itu sekarang berstatus sebagai pemain bebas transfer dan sedang mencari pelabuhan baru. Menariknya, Presiden Dewa United yakni Ardian Satyanegara membenarkan kalau pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Ivar. Menurut Ardian, pelatih Dewa United Jan Olderikering kini butuh gelandang dan nama Ivar Jenner jadi Calon apa? Calon pengganti, calon pemain. calon terkuat untuk mengisi pos tersebut. Proses negosiasi kini juga sedang berjalan dan menunggu jawaban sang pemain. Jika ini terrealisasi, maka Ivar bakal menjadi pemain diaspora ke-9 yang terjun ke Liga Indonesia. Terus, kalau menurut kalian, apakah ini waktu yang tepat buat Ivar mudik ke Indonesia atau mending stay di Eropa dulu? Kalau menurut saya sih mending stay Eropa dulu lah. Karena kalau kita lihat si Ivar Jenner ini salah satu gelandang potensial untuk timnas. Ini terlepas yang mau pindah ke klub mana ya, mau di Indonesia, mau di Bali United, Persija, Persib, Persik Kediri, entah manapun itu, tidak penting menurut saya. Yang penting sekarang Ivar Jenner ini dia berkarir dulu di Eropa, stay Eropa dulu lah, jangan kembali ke Indonesia begitu. Tapi ya kembali lagi, semua pilihan ada di tangannya dia, karena ya dia yang mau bermain, kita hanya sebatas mengomentari sebagai supporter timnas gitu. Karena kan sayang loh, salah satu gelandang potensial timnas bermain di Liga Indonesia, ya syukur-syukur perform gitu kan. Tapi kalau tidak perform seperti Rafael Struijk kan, ya mubazir gitu kan. Nah, ketujuan mereka dipanggil ke timnas kan ya untuk membuat timnas semakin bagus gitu kan dengan kehadirannya mereka. Ya walaupun kita punya pemain-pemain timnas juga banyak yang bagus, bergelandangnya banyak yang bagus. Tapi dengan kehadirannya Ivar Jenner, saya pikir dia jadi salah satu opsi di mana kalau ada yang cedera dia bisa dipakai gitu kan. Karena dia ini salah satu gelandang potensial untuk kelompok umur, untuk senior, ini potensial sekali dia. Nah, yang sayangnya dia punya kontrak dengan FC Utrecht itu sudah berakhir, dan kabar, entah kabar buruk atau kabar bagus ya, kalian deskripsikan sendirilah. Dia akan ke Liga Indonesia. Kabarnya juga dia akan bermain dengan Dewa United. Ya, akan bermain dengan Dewa United. Ya, semoga lah berita itu tidak benar dan dia tetap stay di Eropa. Itu harapan terbesarnya kita lah. Tapi apapun itu, kita tetap dukung pemain-pemain kita, mau bermain di mana, tetap support pemain-pemain timnas kita. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal timnas futsal kita dan timnas sepak bola kita yang lagi jago-jagonya. Kita dukung terus dan ya semoga timnas futsal kita bisa masuk final dan kunci tiket Piala Dunia, dan timnas sepak bola kita bulan depan akan bermain di FIFA Series 2026. Semoga bisa dapat hasil positif juga, karena kalau kita dapat hasil positif maka kita rank FIFA-nya akan naik, akan melewati harimau ompong. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen. Terima kasih banyak sudah nonton. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Thank you bro.